La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan yang sangat mulia, bulan Rabiul Awal, yaitu bulan dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk alam semesta. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak boleh meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajib melakukan sesuatu apapun. La yajibu alaihi syai'un. Tidak wajib atas Allah melakukan sesuatu apapun. Tidak wajib Allah memberikan pahala bagi orang yang taat. Tidak wajib Allah memberikan dosa kepada orang yang maksiat. Tidak wajib Allah Subhanahu wa taala memasukkan hambanya yang taat ke dalam surganya. Tidak wajib Allah memasukkan hambanya yang bermaksiat ke dalam nerakanya. Jikalaupun Allah Subhanahu wa taala memasukkan hambanya yang taat ke dalam surga bukan karena wajib, akan tetapi karena rahmatnya. Jikalaupun Allah Subhanahu wa taala memasukkan hambanya yang bermaksiat kepadanya ke dalam neraka bukan karena Allah zalim, akan tetapi karena keadilannya, karena Allah tidak wajib melakukan sesuatu apapun. Allah boleh saja untuk tidak menciptakan alam semesta jika Dia inginkan. Dia boleh menciptakan alam semesta, Dia juga boleh menciptakannya. Begitu juga dengan mengutus Rasul, Dia tidak wajib mengutus Rasul. Boleh-boleh saja Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, kemudian manusia disuruh berpikir keras oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari tahu siapa pencipta mereka, siapa Tuhan yang patut mereka sembah. Akan tetapi ujian semacam ini sangatlah sulit, sangatlah berat. Niscaya hanya sedikit sekali manusia yang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada rasul yang Allah utus kepada mereka. Oleh karenanya, untuk memudahkan kita umat manusia, Allah utus para nabi, Allah utus para rasul yang mengenalkan kita kepada sang pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hambaku, tidak perlu kalian berpikir keras mencari tahu siapa pencipta kalian, cukup kalian ikuti Rasulku yang aku perkuat dengan mukjizat yang aku berikan kepadanya. Kalian hanya butuh berpikir sedikit saja, niscaya kalian akan yakin bahwasannya dia adalah utusanku. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutus engkau wahai Rasulullah
melainkan karena rahmat untuk alam semesta, untuk memudahkan kita umat manusia mengenal siapa pencipta kita. Tidak perlu kita berpikir susah-susah, tinggal ikuti Rasul yang Allah utus kepada kita, niscaya kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah hikmah diutusnya para rasul yang disebutkan oleh para mutakallimin, ulama-ulama tauhid. Maka hendaknya sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim mensyukuri lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena jikalau tidak ada beliau, mungkin banyak di antara kita yang saat ini menyembah patung, menyembah pohon, menyembah bulan, bintang, matahari, tidak mengenal siapa pencipta kita. Akan tetapi Allah memudahkan kita untuk mengenalnya dengan diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara mensyukurinya adalah dengan mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Ingatlah Nabi Muhammad dalam setiap aktivitas kita. Kita bangun tidur, bacalah zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kita mau ke kamar mandi, ingatlah sunnahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan untuk mendahulukan kaki kiri, baca zikirnya, kemudian keluar kamar mandi, mendahulukan kaki kanan, kemudian berwudu sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad, masuk pasar, keluar pasar, makan sesudah makan. Terus lakukan semua aktivitas kita sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda kita mencintai kita, bukan hanya slogan-slogan saja mengaku cinta tapi tidak mengikuti ajaran beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani mereka bukan hanya diwajibkan untuk beriman kepada Allah dan Nabi Isa, tapi juga mereka diwajibkan untuk mengimani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diwajibkan cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Isa, dan juga cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sedikit dari mereka yang lolos ujian ini. Banyak di antara mereka yang mengingkari Nabi Muhammad, bahkan mereka menghapus nama Nabi Muhammad dari kitab Injil mereka. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi, mereka bukan hanya diwajibkan untuk cinta kepada Allah, bukan hanya diwajibkan untuk cinta kepada Nabi Musa, tapi Allah wajibkan juga mereka untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sedikit dari mereka yang mencintai Nabi Muhammad, bahkan mereka menghapus nama Nabi Muhammad dari kitab Taurat mereka. Begitu juga dengan kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan hanya diwajibkan untuk mencintai Allah, bukan hanya diwajibkan untuk mencintai Nabi Muhammad, tapi kita juga diperintahkan untuk mencintai keluarganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah dalam ayat suci Al-Qur'an, "Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Sampaikan olehmu wahai Rasulullah kepada umatmu, aku tidak minta apapun dari dakwah Islam ini. Aku mengajar kalian Islam, aku mengenalkan kalian kepada Allah. Aku tidak meminta upah, tidak meminta balasan apapun, kecuali aku minta satu hal, cintailah keluargaku. Ini mutlak perintah Allah dari Al-Quran, tidak ada tawar-menawar. Begitu juga dalam hadisnya Nabi SAW, beliau berkata, beliau bersabda, "Ahibbullaha lima yaghzukum bih min ni'amihi." Cintailah oleh kalian Allah wahai umatku, karena Dia yang menganugerahkan kepada kalian aneka kenikmatannya. Wa ahibbuni lihubbillah, dan cintailah aku sebagai bukti cinta kalian kepada Allah. Siapa yang cinta Allah tidak cinta kepada Nabi Muhammad, maka cintanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Yahudi dan Nasrani yang mereka menolak untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan hadisnya, melanjutkan sabdanya, "Wa ahibbu ahla baiti lihubbi," dan cintailah keluargaku sebagai bukti cinta kalian kepadaku. Siapa yang cinta Allah, cinta Nabi Muhammad, tapi tidak cinta kepada keluarganya, maka cintanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Yahudi dan Nasrani. Karena ini sudah satu paket,
tidak bisa dipisahkan. Siapa yang cinta Allah harus cinta Nabi Muhammad dan harus mencintai keluarganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita bernasib sama seperti Yahudi dan Nasrani. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya keturunan Nabi Muhammad itu tidaklah maksum. Mereka itu manusia biasa seperti kita. Mereka memiliki hawa nafsu, mereka melakukan kesalahan, akan tetapi yang diperintahkan oleh Allah adalah mencintai mereka, bukan mengoreksi mereka, bukan mencari-cari kesalahan mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menanyakan kepada kita tentang perbuatan seseorang. Si fulan tidak sholat, si fulan berbohong, si fulan menipu. Adakah Allah bertanya seperti itu kepada kita nanti di hari kiamat? Tidak ada. Yang ditanya oleh Allah kepada kita perbuatan kita sendiri. Kenapa engkau berbohong? Kenapa engkau meninggalkan sholat? Kenapa engkau melakukan kemaksiatan? Tidak ada. Allah minta pertanggungjawaban perbuatan seseorang kepada kita. Mereka para keturunan Rasulullah melakukan kesalahan, itu urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi kewajiban kita adalah mencintai mereka, menghormati mereka. Oleh karenanya jangan sampai ada di hati kita kebencian terhadap keturunannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ikuti orang-orang yang mengatakan keturunan Nabi Muhammad terputus. Cukuplah menjadi bukti bahwasanya mereka itu keturunan Rasulullah, bahwasanya mereka mengetahui kakek mereka, nasab mereka sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang mengetahui nasab kita sampai 5 ke atas? Adakah yang mengetahui sampai 5 sampai 10 siapa kakek kita? Tidak ada di antara kita. Tapi mereka 40 kakek mereka ke atas mereka tahu. Ini menjadi bukti bahwasannya mereka itu adalah keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yahudi dan Nasrani menolak untuk mencintai Nabi Muhammad karena iri hati. Mereka tidak ridho Nabi akhir zaman itu dari bangsa Arab, karena nabi-nabi sebelumnya kebanyakan dari golongan mereka. Tapi nabi yang paling mulia Allah ciptakan, Allah utus dari golongan bangsa Arab. Mereka tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para pembenci Nabi, begitu juga dengan para pembenci keluarganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hasad, mereka iri hati, tidak senang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada keluarganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis-majelis keturunan Nabi digemari, disukai, dicintai. Begitu juga dengan pesantren-pesantren mereka, bahkan pendakwah dari golongan perempuan, kajiannya disukai, diminati, dihadiri oleh ribuan jamaah. Inilah yang membuat mereka iri hati, mereka tidak senang dengan hal ini. Mereka ingin nikmat itu seharusnya diberikan kepada mereka. Maka 1000 kali debat pun tidak akan bisa membuka hati mereka, karena didasari karena iri hati, karena hasad. Sebagaimana Yahudi benci kepada Nabi Muhammad karena hasad, mereka sampai sekarang tidak suka kepada Nabi Muhammad karena didasari oleh rasa hasad atau iri hati. Iri hati itu menginginkan nikmat yang didapatkan oleh saudaranya hilang. Tetangganya beli motor, dia tidak bisa tidur. Tetangganya bangun rumah, dia tidak suka. Tetangganya naik jabatan, dia tidak senang. Orang yang semacam ini sulit untuk dihilangkan penyakit itu dari dalam hatinya. Kullu adawatin qad turja izalatuha illa adawata man adaka an hasadi. Setiap permusuhan yang ada di muka bumi ini terkadang bisa dihilangkan, kecuali permusuhan orang yang memusuhimu karena dasar iri hati. Oleh karenanya ridholah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau saudara kita mendapatkan nikmat, ingatlah nikmat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak senang, berarti kita tidak senang kepada pemberinya. Al hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sifat hasad, sifat iri hati membakar habis kebaikan kita. Salatnya kita, puasanya kita, hajinya kita punya sifat hasad, habis terbakar sehingga pulang menghadap Allah, tidak memiliki kebaikan sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala.
ibarat seseorang dia menanam padi, dia menanam buah-buahan, dia menanam sayur-sayuran, sudah siap untuk dipanen, kemudian dia bakar itu semuanya. Inilah orang yang gila, inilah orang yang tidak waras. Sudah bentar lagi panen, dia bakar semuanya. Begitulah orang yang capek-capek dia sholat, capek-capek dia puasa, dia pergi haji, dia sedekah, dia bangun masjid, punya sifat hasad, habis semua kebakar oleh sifat hasadnya. Oleh karenanya bersihkanlah sifat hasad dari dalam hati kita. Ingatlah, segala yang terjadi di bumi adalah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang didapatkan oleh saudara kita didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak senang, berarti kita tidak senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita turut ikut campur dalam kerajaannya Allah, seolah-olah kita berkata, kenapa harus dia ya Allah? Harusnya saya yang dikasih nikmat itu. Dia protes, ini adalah kerajaannya Allah, terserah dia ingin berikan nikmat kepada siapa. Tidak pantas kita untuk memprotes apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keturunan kita, orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada ajarannya Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, memperbanyak salawat kepada beliau, mencintai keluarga beliau, mencintai sahabat beliau, dikumpulkan bersama beliau di dunia, di padang mahsyar, di alam barzah, sampai masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.